kita ambil yang lembutnya aja ya. Nah, seperti ini. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang ini teman-teman ya, perawatan bonsai serut. Bonsai serut ini kalau kita lihat itu kayaknya masih subur teman-teman ya, tapi kesuburannya itu sudah sangat berkurang ya. Nah, ini mungkin faktor media akar serabut di dalam sudah penuh, bisa teman-teman ya. Soalnya dulu serut ini potnya besar teman-teman ya. Saya pendekkan, saya kasih pot tipis dulu ya. Ini sebenarnya potnya nanti ganti agak tebal segini teman. Jadi kurang tebal ya, berhubung belum ada potnya, sementara saya kasih pot ini dulu. Nah, bonsai serut ini sudah ada titik tumbuh yang enggak hijau total teman-teman ya, bisa dilihat ada kuning, ada bercak sedikit ya. Nah, itu biasanya sudah kebanyakan serabut, tanahnya mungkin minta ganti ya, soalnya pot ini terlalu tipis ya. Jadi ini nanti saya akan ganti tanah ya, saya ganti media, sekalian saya pangkas akar serabut ya. Ini sekitar saya ganti pot tipis ini sekitar ya hampir setahun lah teman-teman ya. Daunnya agak kekuning-kuningan teman-teman ya. Jadi ada bercak kuning-kuning kehijauan ini ya. Enggak hijau total ya. Nah, ini ada bercak-bercak kuning ini. Ini akan kita buka dulu teman-teman. Nah, ini kan dulu saya angkat teman-teman, enggak saya, soalnya saya pingin subur ya. Jadi ini potnya nanti kita ganti agak tebal segini. Nah, ini tanda-tandanya kalau media akar itu sudah lumayan penuh teman-teman. Jadi kita angkat itu dia enggak rontok ya. Kita bisa kurangi akar bawah teman-teman. Jangan akar besar ya, nanti berkurang pertumbuhannya. Kalau akar besar kita potongi, banyak kita potongi, kalau satu atau berapa nggak masalah ya. Kalau terlalu banyak nanti jalurnya sini terkadang bisa mati ranting, itu seperti itu ya. Kita kurangi akar serabutnya yang di bawah teman-teman ya. Ini tanah ini sudah terlalu padat teman-teman, makanya dia kurang subur ya. Pinggir-pinggir ini nggak apa-apa, kita kurangi sedikit ya. Ini dulu serut ini ya sempat sakit teman-teman, daunnya kuning ya, banyak kuning semua lah, susah pertumbuhannya, susah. Terkadang kalau sudah kuning seperti itu ya. Terus akhirnya saya pangkas akar, dulu di pot besar tuh teman-teman, terus malah saya press, akhirnya subur. Nah, ini sudah mulai kurang ya pertumbuhannya. Kalau akar serabut ini nggak apa-apa teman-teman, kita kurangi. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini.
dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah, untuk sementara belum ada potnya, akan saya kasih pot ini dulu teman-teman ya. Tapi saya kasih talang karet ya. Nanti kalau sudah siap kontes, kita ganti potnya yang agak tebal dikit. Bagian bawah ini saya kasih pasir malang sedikit teman-teman ya. Jadi agar disiram nanti tanahnya tidak menutupi lubang ya, biar lancar ya. Sekarang ini teman-teman ya, jadi media tanam ini rahasianya ini saya memakai full tanah merah teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tanah merah yang saya maksud, yang gembur, yang subur itu yang ini. Jadi ini kalau kena air itu tidak kita tekan gini, tidak lengket teman-teman ya. Jadi dia kalau kena disiram, kena panas itu mudah kering lagi. Nah saya memakai ini aja sudah cukup teman-teman ya, nggak usah pakai pupuk macam-macam ya kalau untuk serut ya. Tapi kita nyari tanah yang seperti ini ya. Nah, ini bagus lagi kita ayak teman-teman ya, biar dia lembut semakin bagus. Kita ayak seperti ini. Kita ambil yang lembutnya aja ya. Ini nyari di hutan teman-teman kemarin ya, agak jauh sama rumah ini, 30 kilo ya. Ini teman-teman, kita kasih bawahnya ya. Ini saya tinggikan dulu soalnya potnya terlalu tipis teman-teman. Nanti setelah dapat pot yang pas, kita ganti pot. Untuk peletakan di pot pun harus pas teman-teman ya. Lurusannya harus pas. Ini sudah pas teman-teman ya. Ini kalau buat kontes teman-teman harus pas posisinya, nggak buat kontes pun harus penataannya harus pas ya. Jadi jangan sampai menceng, soalnya pandangan itu dari sini teman-teman, dari center tengah. Kalau nanti pandangannya agak kesini kan ya juri bingung ya menilai kok nggak enak ya, jadi penampilannya jadi kurang. Ini akan bisa kita kasih talang karet lagi teman-teman ya. Jadi kalau ada potnya agak tebal tadi nggak usah ngasih talang karet teman-teman. Barang ini tinggal bikin ranting ya, kita tambahin media teman-teman ya, cuman tanah ini teman-teman. Ini nanti akan subur kembali teman-teman ya. Nah ini harus di pruning total teman-teman ya. Jadi kalau kita mangkas akar, kita ganti media itu bagusnya kita pruning total teman-teman ya. Terus bagusnya lagi kalau kita pas posisi mangkas akar ganti media ini daunnya sudah tua teman, jangan daun muda semua ya. Kalau daun muda baru kita pruning terus ganti media, nah itu nanti kurang bagus teman-teman ya. Pertumbuhannya juga lama nanti, pertumbuhan tunas baru. Kalau daun tua seperti ini cepat lagi, nanti dia tumbuh langsung cepat. Kalau daun tua itu kita cabut gini mudah teman-teman ya, jadi nanti dia cepat tumbuh ya.
kita pruning dulu teman-teman. Jadi pergantian media itu tidak harus, terkadang banyak teman-teman tanya ya, berapa tahun berapa bulan ya. Jadi tidak bisa kita tentukan seperti itu teman-teman ya. Terkadang kalau bonsainya potnya press, ini kan pot untuk tampilan kontes ya, kalau terlalu press ya, kalau enggak kita dukung dengan pot yang besar di bawah atau di atas di ring ini ya cepet teman-teman. Kalau potnya besar dia lebih lama, nah seperti itu. Kecuali kalau jenis santiki, pokoknya jenis akar-akar yang sangat lambat pertumbuhannya itu kuat lama teman-teman ya. Kalau serut apalagi ficus ya, jenis lua atau jenis ibrek itu terkadang akarnya juga cepet ya. Kalau potnya tipis kita harus sancang, kita harus menandai. Jadi kalau sekiranya wah ini pertumbuhannya kok kurang bagus, itu biasanya kita nggak sadar itu di bagian akar sudah penuh atau tanahnya minta ganti ya. Jadi kita pun harus mempelajari botani seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan atasnya aja, wah ini kok subur disemprot dipupuk, terkadang juga sia-sia ya. Ya dipupuk bisa nanti subur sebentar, nanti balik lagi. Terkadang malah parah, nanti kalau sudah parah sampai kuning sampai bercak-bercak itu susah nanti mengembalikan. Jadi sebelum ini parah kita harus segera tangani ya. Jadi faktor ini di bagian media. Kalau bermasalah di daun-daun rusak ini biasanya di media, atau kurang dia pertumbuhannya lambat. Nah itu pertumbuhannya lambat, daunnya nggak bisa hijau, itu biasanya di media ya. Kita siram dulu, setelah siram kita pruning teman-teman ya. Terus habis itu kita teduhkan. Nah kalau serut saya sering cuman begini teman-teman ya, jadi nggak banyak pupuk macam-macam ya. Nah, ini kemarin serut ini ya parah teman-teman, kuning semua daunnya, jadi nggak sehat, nggak mau tumbuh tunas baru itu berbulan-bulan. Akhirnya saya doping sama dekastar sedikit teman-teman. Saya dekastar itu untuk menghijaukan daunnya, saya kasih pancingan lah setengahnya. Akhirnya dia berhasil teman-teman, dia mau tumbuh cepat ya. Tapi ini untuk kedua kalinya, ini kalau sudah pertumbuhannya normal. Untuk serut saya nggak pakai dekastar teman-teman ya, cuman tanah seperti ini. Jadi dekastar itu untuk memancing kalau pas kondisi serut itu dia nggak mau tumbuh lama ya. Jadi kita menyiramnya ini kita pastikan benar-benar air turun semua teman-teman ya. Jadi biar merata di dalam ya. Ini sudah rata teman-teman, berarti di dalam sudah basah semua ya. Nah ini sekarang kita pruning. Setelah pruning kita teduhkan teman-teman ya. Ya cuman seperti itu aja untuk penanganan serut yang seperti yang kasus saya jelaskan tadi ya. Jadi saya cuma memakai tanah, kalau bisa tanah itu kita nyari yang sangat lembut teman-teman, teksturnya sangat lembut. Banyak kemarin saya di hutan itu melihat, jadi memang nggak sama teman-teman. Jadi medan di situ itu tanahnya kalau kan habis hujan itu kita injak itu lengket. Nah yang saya ambil ini dia tidak lengket teman-teman. Meskipun kena hujan apa kita injak itu tidak lengket, itu yang bagus. Ada biasanya kalau di hutan itu seperti itu. Ya mungkin kalau yang lengket itu mungkin dia mengandung asamnya tinggi ya, nggak tahu ya. Mungkin sering daun-daun yang kompos, daun yang kering-kering itu bertumbuk-tumbuk di situ, mau dulunya kan nggak tahu. Yang jelas terkadang nggak sama ya di hutan itu. Atau kalau teman-teman ada di dekat gua, nah itu bisanya bagus tanahnya. Mungkin di mulut gua atau di sekitar lah. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan lain loh, jenis teman-teman ya. Tidak bisa disamakan dengan jenis lain seperti santiki, anting putri, nggak bisa ya. Ini cuman serut ya. Jadi dari dulu saya seperti ini teman-teman.
Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.